Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat, bukan syukur itu menggunakan nikmat untuk dolimi rakyat, ngawur itu. Kata Al-Ghazali, manusia itu dikasih akal, dan akal pikiran itu cenderung mengikuti bisikan malaikat. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketiga-tiganya ini masih butuh satu. Sebab akal itu seringkali dikalahkan nafsu kalau tidak dibantu dengan i'tiqadi. Berarti apa? Keimanan. Maka berarti manusia itu mesti butuh agama apa enggak? Manusia butuh iman apa enggak? Maka kalau manusia itu mendasarkan perbuatannya itu hanya berdasarkan akal dan nafsunya saja, seringkali akal itu dikalahkan nafsu, dan nafsu itu seringkali mengikuti bisikan setan. Makanya perbuatan kita itu bukan ditentukan oleh akal dan nafsu kita, tetapi ditentukan oleh siapa? Agama. Makanya mengenal Allah itu penting. Mengenal Allah sumber dari segala sumber nikmat, termasuk tubuh yang diberikan oleh Allah pada kita. Itu kata Al-Ghazali, syukur itu menggunakan nikmat sesuai tujuan ilahi. Maka jika seseorang diberi harta, maka syukurnya dengan menafkahkannya di jalan Allah, syukurnya dengan menginfakkannya. Jika diberi ilmu, maka syukurnya dengan mengamalkan dan mengajarkannya. Syukur itu berarti menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan maksiat. Ini 5 nikmat utama: waktu, tenaga, akal, lesan, dan harta. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk ibadah? Apa dipakai untuk maksiat? Yang namanya syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan ilahi, tujuan penciptaan kita. Allah menciptakan kita, berarti syukur itu menggunakan nikmat untuk ibadah. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat, bukan syukur itu menggunakan nikmat untuk dolimi rakyat, ngawur itu. Syukur itu menggunakan nikmat untuk maksiat, ngawur itu. Satu orang mukmin yang tidak sabar itu hanya bisa mengalahkan 2 orang kafir, tapi satu orang mukmin yang sabar itu bisa mengalahkan 10 orang. Syukur itu mengikat nikmat, menambah rahmat. Terakhir Al-Ghazali mengatakan, syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk taat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada malam yang berbahagia ini kita bisa kembali bermuajahah di dalam sebuah majelis ilmu dalam agenda kajian umum Durusul Masajid dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, para alim ulama, para tokoh masyarakat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini ba'da maghrib kita bisa bersama-sama kembali di dalam salah satu forum yang insya Allah menjadi salah satu dari apa yang disadapkan oleh Rasulullah sebagai Riyadhatul Jannah, taman-taman surga yang ada di dunia. Wabil khusus kami menyampaikan banyak terima kasih kepada Takmir Masjid Pesantren atas perkenannya untuk kita bisa bersama-sama saling bersinergi, yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kedatangan salah seorang asatid yang berasal dari Surabaya, yang beliau sebagaimana di dalam flyer yang sudah disebarkan oleh takmir masjid akan bersama-sama dengan kita untuk belajar Islam
yang dalam kesempatan kali ini beliau Dr. Nasrul Syarif MSI akan membawakan sebuah tema yang insya Allah sangat menarik bagi kita untuk menjadi bekal dalam kehidupan kita nantinya, yakni bekal untuk terus bersyukur. Fa insya Allah Bapak Ibu sekalian, forum kita pada malam hari ini nantinya akan kita isi dengan materi yang akan disampaikan oleh beliau, sekaligus nanti insya Allah akan ada forum pertanyaan yang nanti apabila ada pertanyaan yang ingin disampaikan oleh para jamaah sekalian. Tadi kami sudah berkoordinasi dengan takmir masjid. Insya Allah kalau misalnya nanti materi kita pada malam hari ini tidak cukup di waktu maghrib, karena memang cukup sempit waktu maghrib, kami minta izin agar kita lebih tuntas untuk memahami dan menarik berbagai macam hikmah-hikmah dalam materi yang akan dibawakan oleh beliau. Kami minta izin nanti mungkin perkenan dari Bapak Ibu sekalian untuk kita melanjutkan forumnya sampai ba'da isya. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu dari ikhtiar kita bersama untuk menjemput ridho dan keberkahan Allah. Baik, tanpa berpanjang waktu kami serahkan sepenuhnya kepada Al-Ustadz Dr. Nasrul Syarif. Dengan background beliau adalah salah seorang dari trainer nasional dan spiritual motivator, serta beliau juga saat ini sebagai dosen pasca sarjana UIT Lirboyo. UIT itu panjangan dari apa? Universitas Islam Tribakti Lirboyo, Kediri. Ya. Kepada beliau kami sampaikan waktu sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya bisa hadir di Sumeneb ya, di masjid yang saya tidak asing nama beliau. Nama masjidnya Kiai Bahuddin. Saya di Surabaya dulu pernah baca buku beliau tentang dialog antara kiai dan pendeta. Betul ya? Ini berarti saya di tempat yang luar biasa ini. Dan keponakannya itu juga teman saya. Saya juga pernah ketemu salah satu rektor ITS, beliau sudah meninggal dunia, yang masih famili beliau, betul ya? Berarti ini memang mendadak, saya ada acara di Sumeneb, tapi begitu mendengar masjid ini, saya teringat kiai itu, ya, Kiai Bahuddin. Mudah-mudahan malam ini juga malam yang berkah. Saya hadir dari Lirboyo, ini pondok tua Pak di Kediri ya. Berapa waktu yang lalu, nah, tema saya ini terkait dengan syukur. Saya lewat di jalan raya itu ada mobil truk ya, biasanya di belakang truk itu kan ada tulisannya, dan saya yakin ini arek Surabaya karena bahasanya khas ya. Urip gawe sambat tok ae. Matek maren. jadi bunyinya kayak gitu, ini berarti kan Surabaya khas ya. Ya. Urip kok gawe sambat tok, matek maren gitu. Ya. Tema saya habis maghrib ini, pengajian saya hari ini adalah bekal agar kita terus bersyukur. Ya, nasihat emas dari Imam Al-Ghazali. Ya, siapa Imam Al-Ghazali itu? Yang menulis kitab Ihya Ulumuddin. Saya sudah tulis ini materinya, saya sudah kirim Mas Faruk ya. Nanti teman-teman kalau ingin, karena saya penulis, jadi setiap saya nyampaikan materi mesti saya tulis. Imam Al-Ghazali, penulis kitab Ihya Ulumuddin itu, beliau pernah berkata begini, betapa banyak orang yang tidak bisa tidur malam karena kelaparan, sementara engkau mengeluh hanya karena tidak ada
lauk yang engkau makan. Tidak ada lauk yang engkau suka maksudnya. Ya. Betapa banyak orang yang tidak bisa tidur malam karena kelaparan, sementara engkau mengeluh hanya karena tidak ada lauk yang engkau suka. Saya terjemahkan bahasa Indonesia. Bukankah itu bertanda hatimu buta akan nikmat, kata Imam Al-Ghazali. Kalau bosone arek Surabaya mau sing ditulis nang burine truk, saya pakai bahasa Jawa paham ya? Saya kalau pakai bahasa Indonesia saya enggak, bahasa Madura saya enggak bisa. Campur ya, bahasa Indonesia saja ya. Saya memang enggak bisa bahasa Madura, tapi saya dengan Madura itu tidak akan pernah saya lupakan. Karena seumur-umur saya pernah ngisi pengajian, dijemput pakai mobil ambulan, ya Madura Bapak Ibu. Jadi orang Madura itu kreatif. Kenapa kok pakai mobil ambulan? Ada yang tahu? Biar cepat. Tetapi begitu mobil itu nyemput ke rumah saya di daerah Sidoarjo sana, tetangga kanan kiri saya tuh bingung. Loh siapa yang mati gitu? Begitu saya keluar, kemudian saya cari rumahnya Dr. Syarif, lu saya. Bapak kan ngisi di Madura, pakai ini. Iya Pak, biar lancar gitu. Jadi ternyata orang Jawa Timur itu kreatif Pak. Tapi saya tadi ke sini, saya tidak jemput ambulan Pak, saya bawa mobil sendiri, tenang Pak. Karena saya besok ada pengajian, saya besok ngisi manasik umroh ya di kota Sumeneb ini. Teman-teman sekalian, syukur itu sebagai jalan kembali kepada Allah. Maka dalam kehidupan yang terus bergerak cepat, seringkali kita terseret arus keluhan, kegelisahan, ketidakpuasan, betul ya? Kita lupa bahwa dalam setiap tarikan nafas kita, setiap detik yang berlalu, setiap denyut nadi yang berfungsi, itu terdapat nikmat Allah yang tidak terhitung jumlahnya. Bapak Ibu sekalian, saya riset ini agak lama. Hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Karena Allah itu akan menuruti persangkaan siapa? Hambanya. Kalau semakin banyak kita mengeluh, keluhan itu jadi doa Pak. Halo? Kok masih rame? Sudah dapat gedang semua? Hebat ngaji di sini. Ngaji belum mulai gedangnya sudah keluar dulu. Semangat ya. Kalau saya bilang halo jawabannya hai ya. Kita lihat semangatnya. Kalau saya bilang halo jawabannya hai. Kalau saya bilang hai jawabannya, saya ulangi, halo. Nah, kalau saya bilang hai jawabannya, nah, kalau saya bilang halo jawabannya, kalau saya bilang hai jawabannya, kita coba semangatnya. Halo, hai, halo, halo. Nah, ya sudah, semangat, berarti tidak ngantuk ya. Kita lanjut. Ya, hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Karena Allah itu seringkali memperturutkan persangkaan apa? Hambanya. Ya, teman-teman sekalian, saya hampir meneliti 12 tahun lebih tentang dunia mindset berpikir. Ya, Bapak Ibu perhatikan artis-artis kita yang tema lagunya tahun 80-an, 90-an, yang tema lagunya penuh penderitaan dan melankolis, ternyata nasibnya persis dengan apa yang ia lakukan. Betul? Betul? Nia dan Niati, betul? Agak kekinian Ayu Ting Ting dengan lagunya Alamat Palsu. Ya, lebih kekinian lagi dengan lagu-lagunya yang apa? Satru 1, Satru 2, artis Jawa Timur, ambiar kisah cintanya. Betul? Denny Caknan dan Happy Asmara. Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Ini. Terus ya, lanjut ya.
Nah, teman-teman sekalian, saya pernah punya teman artis, kalau Bapak Ibu kenal, berarti Bapak Ibu usianya sudah sama seperti saya. Dulu seringkali ngomong, pusing. Siapa Bapak Ibu? Peggy Melati Sukma. Betul, suaminya hilang, pusing Pak hidupnya. Suaminya hilang, nggak pernah kembali. Maka hati-hati memilih kata-kata. Sekarang dia sudah sadar, sudah tobat, sudah mau tobat Pak, dan nikah lagi dengan pengusaha kaya. Sekarang pengusaha muslim, dia punya ternak sapi di New Zealand Pak, di Selandia Baru. Maka hati-hati memilih kata-kata, memilih pikiran adalah memilih masa depan. Nah ini tulisannya, nanti tulisannya sudah saya kirim ya. Jadi mengapa begitu sulit bagi manusia untuk bersyukur? Karena setan itu tidak suka kalau hidup manusia itu mulia. Imam Al-Ghazali itu, beliau pernah menjelaskan kondisi ketika manusia sebelum melakukan perbuatan itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, terjadi di dalam benak pikiran kita itu terjadi pertarungan antara pintasan-pintasan pikiran positif dan pikiran negatif. Apa yang dimaksud dengan pintasan-pintasan di dalam benak pikiran itu? Karena terjadi pertarungan antara bisikan setan dengan bisikan siapa? Malaikat. Ya, saya terjemahkan bebas saja. Kata Rasul gini, jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, maka itu adalah bisikan setan. Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan kebaikan dan semakin menegaskan yang benar adalah benar, maka itu adalah bisikan malaikat. Setiap hari terjadi pertarungan ini apa enggak? Halo? Kita ngaji di majelis ilmu yang mulia ini, para malaikat itu mengepakkan sayapnya untuk memintakan ampunan kepada Allah orang-orang yang hadir di dalam majelis ilmu. Tapi setan tidak suka. Ada temennya yang ngaji lagi serius diajak ngomong, hati-hati. Yang ngajak ngomong itu kena bisikan setan. Halo? Jika terngiang-ngiang di dalam pikiran kita sesuatu yang mendorong-dorong untuk melakukan keburukan dan menunda kebaikan, itu adalah bisikan setan. Dan bisikan setan itu ada 2 golongan, minal jinnati wanas, bisa dari golongan jin, juga bisa dari golongan manusia yang terkena bisikan setan. Halo? Ada temennya yang serius lagi ngaji, dengerin, diajak ngomong, atau masih seneng rebutan gedangnya saja. Makanya saya sering kali mengatakan, hati-hati, setan tahu kekuatan utama manusia itu adalah letaknya di antara 2 telinga. Maka seringkali apa enggak kita diganggu melalui 2 telinga? Apa kekuatan utama manusia yang letaknya di antara 2 telinga Bapak Ibu? Otak. Saya tanya, kambing punya otak apa enggak? Ada yang bingung. Kambing punya otak apa enggak? Manusia punya otak apa enggak? Bandeng punya otak apa enggak? Tapi hanya manusia yang mampu membuat otak-otak bandeng. Betul. Berarti apa? Sering apa enggak akal pikiran manusia yang dipengaruhi oleh bisikan setan? Maka hati-hati dengan pikiran negatif. Pikiran negatif itu sumbernya adalah dari bisikan setan. Maka tadi Al-Ghazali mengatakan ada 4 kondisi ketika manusia itu melakukan, sebelum melakukan perbuatan. Kondisi yang pertama itu terjadi pintasan-pintasan di dalam pikiran dia antara bisikan setan dan bisikan malaikat. Yang kedua, kata Al-Ghazali, manusia itu dikasih oleh Allah nafsu, dan nafsu itu cenderung mengikuti bisikan setan. Yang ketiga, kata Al-Ghazali, manusia itu dikasih akal, dan akal pikiran itu cenderung mengikuti bisikan malaikat. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketiga-tiganya ini masih butuh 1. Sebab akal itu seringkali dikalahkan nafsu kalau tidak dibantu dengan i'tiqadi. Berarti apa? Keimanan. Maka berarti manusia itu mesti butuh agama apa enggak? Manusia butuh iman apa enggak?
Maka kalau manusia itu mendasarkan perbuatannya itu hanya berdasarkan akal dan nafsunya saja, seringkali akal itu dikalahkan nafsu, dan nafsu itu seringkali mengikuti bisikan setan. Maka berarti disitulah pentingnya i'tiqadi kalau kata Al-Ghazali. Maka disitulah pentingnya iman, disitulah pentingnya agama. Nah sekarang saya tanya, manusia itu butuh agama apa enggak? Benar atau tidaknya perbuatan kita itu bukan ditentukan oleh akal dan nafsu kita, tetapi ditentukan oleh siapa? Agama. Sekarang saya tanya, puasa itu baik atau buruk? Belum tentu. Coba, kalau puasa itu dilakukan pada saat hari raya Idul Fitri, maka berarti apa? Haram. Tapi kalau puasa dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri, maka apa artinya? Wajib, baik. Kalau puasa dilakukan setelah Idul Fitri, maka hukumnya apa? Sunnah. Berarti yang menentukan puasa baik atau buruk itu bukan akal kita, bukan nafsu kita, tetapi siapa? Allah. Butuh agama apa enggak? Halo? Hari ini banyak orang kadang-kadang agama ditinggal, tapi kalau sumpah jabatan Al-Quran diangkat tinggi-tinggi apa enggak? Hei, halo. Mohon maaf, saya orang Surabaya, bahasanya kasar. Sama seperti orang Sumeneb, karena kita semua adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus gitu. Halo. Nah, maka saya berangkat dari penjelasan Al-Ghazali ini, maka perbuatan manusia itu bernilai ibadah atau tidak, itu bukan karena akal dan nafsu, tapi harus ada landasan apa? Iman, butuh agama gitu. Halo. Nah, saya berangkat dari penjelasan ini, maka hati-hati dengan omongan kita. Ya. Jadi syukur itu adalah cermin dari iman yang hidup. Tadi kan dijelaskan, saya jelaskan di awal. Banyak di antara kita ini sering syukur apa mengeluh? Semakin banyak keluhan itu jadi doa apa enggak? Nah, tadi di belakangnya ditulis apa tadi? Urip kok gawe sambat tok matek maren. Itu berarti bahasanya khas Surabayaan. Nah, teman-teman sekalian, nah sekarang pertanyaannya, saya berangkat dari penjelasan Al-Ghazali ini. Sekarang bagaimana agar kita ini mudah, ya, agar kita ini terus bersyukur? Apa bekal yang pertama? Kata Imam Al-Ghazali, yang pertama harus ma'rifatullah, mengenal Allah sebagai sumber dari segala nikmat. Jadi kalau kita ingin menjadi hamba-hamba yang senantiasa bersyukur, maka Imam Al-Ghazali membuka pintu syukur pertama, kata beliau adalah apa? Ma'rifatullah. Apa ma'rifatullah itu? Pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai zat yang maha memberi, mengenal Allah sebagai sumber segala nikmat. Maka kata Al-Ghazali, seseorang itu tidak akan pernah bisa bersyukur secara hakiki jika ia tidak mengenal dari siapa nikmat itu berasal. Kalau manusia tidak mengenal dari siapa nikmat itu berasal dan tidak mengenal bahwa nikmat itu berasal dari Allah, maka kata Imam Al-Ghazali, maka sulit manusia itu bisa bersyukur. Maka agar kita bisa bersyukur, kata beliau yang pertama adalah mengenal Allah sebagai sumber segala nikmat. Sekarang saya tanya sama Bapak Ibu semua dan adik-adik, ngentut niku nikmat napa mboten? Ngentut niku nikmat napa mboten? Nikmat bagi sing ngentut nggih. Ini baru perkara perentutan loh ya. Ini gara-gara ndak bisa ngentut, bisa masuk rumah sakit apa enggak? Nah, kalau kita mengenal di dalam tubuh kita ini, ya Allah, ini baru perkara perkentutan saja. Berarti ngentut itu nikmat. Coba. Lego, nggak bisa ngentut, bisa masuk rumah sakit apa enggak?
Sekarang saya tanya lagi, mari kita lihat syukur. Ini makanya mengenal Allah itu penting. Mengenal Allah sumber dari segala sumber nikmat, termasuk tubuh yang diberikan oleh Allah pada kita. Tadi saya bicara ngentut. Kalau kita mau makan atau minum masih bisa milih apa enggak? Kalau kita mau makan atau minum masih bisa milih apa enggak? Masih bisa membedakan apa enggak? Antara nasi bebek dengan nasinya bebek. Loh, beda apa enggak? Pelan-pelan. Beda apa enggak antara nasi bebek dengan nasinya bebek? Beda apa enggak? Anda milih mana? Nasi bebek apa nasinya bebek? Jadi sebelum makan kita masih bisa memilih, masih bisa membedakan, karena dikaruniai apa? Akal, betul? Tetapi begitu kita milih makan nasi bebek, pertanyaan saya, makanan dan minuman yang masuk ke dalam tubuh kita, dikunyah oleh mulut kita, kemudian di dalam leher kita ini ada dua saluran, ada kerongkongan dan tenggorokan. Terus makanan itu masuk di kerongkongan apa tenggorokan? Kerongkongan, pinter biologi nih. Habis dari kerongkongan masuk ke perut kita, ke usus, ke saluran pencernaan kita. Makanan yang kemudian yang sudah disaring oleh ginjal yang tidak dibutuhkan tubuh dikeluarkan, betul? Melalui keringat, melalui air seni, melalui BAB. Pertanyaan saya, begitu makanan itu masuk ke dalam mulut kita, terus masuk ke saluran pencernaan kita, pertanyaan saya, siapa yang ngatur itu semua? Betul? Pernahkah ketika kita makan salah jalurnya? Tuh, ayo diajak mikir ini. Pernah ketika kita makan salah, tersedak itu baru satu upo. Bayangkan kalau itu berupo-upo gitu. Ayo, kalau kita baru ngurus makan dan minum saja, pertanyaan saya, pantas apa enggak kita syukur sama Allah? Pertanyaan saya, pantas apa enggak kalau kita ini sombong sama Allah? Padahal itu baru urusan makan dan urusan apa tadi? Perentutan. Maka kata Al-Ghazali tadi, untuk bisa selantiasa bersyukur, satu ma'rifatullah, mengenal Allah, kemudian mengenal ciptaannya Allah, termasuk tubuh kita ini. Sekarang saya tanya, ngantuk niku nikmat apa mboten? Ngantuk. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau kita tidak oleh Allah tidak dikasih rasa ngantuk. Saya lagi ngaji kayak gini, nanti Pak Polisi lagi di jalan, tahu-tahu geblak debuk gitu. Ngantuk nikmat, dari rasa ngantuk bisa menimbulkan lapangan kerja, permen. Permen kopi, ya kan? Kopi, ya. Warung kopi. Jadi apapun yang kita lihat di dalam tubuh kita itu, kalau kita mau berpikir itu bisa jadi lapangan kerja. Apapun yang kita lihat pada tubuh kita, kita akan juga mengatakan subhanallah, sungguh tidak pantas kalau manusia itu sombong sama Allah. Maka poin yang pertama, syukur itu kata Al-Ghazali buah dari makrifat. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia akan mencintainya. Dan barang siapa yang mencintainya, maka dia akan bersyukur kepadanya. Itu kata Al-Ghazali. Maka agar kita ini senantiasa bersyukur, sebab bersyukur itu kata Al-Ghazali punya dua fungsi, mengikat nikmat, menambah rahmat. Saya ulangi, bersyukur itu adalah mengikat nikmat yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, dan yang kedua mempunyai kemungkinan untuk menambah rahmat. Dalilnya apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Malam ini saya hanya ngaji untuk ngajak bersyukur. Gimana? Lanjut? Lanjut. Saya agak capek memang, barusan sampai ke Sumeneb ya. Saya bawa gerobak sendiri ini. Ya. Ah, refleksinya apa? Sudahkah kita menyadari bahwa kesehatan, akal, harta, keluarga, bahkan ujian hidup adalah bagian dari kasih sayangnya? Rasa syukur hanya akan tumbuh dalam hati yang penuh kesadaran, penuh kemurahan
Allah. Tadi saya tanya nikmat sehat. Kita baru merasakan nikmat sehat itu kalau kita apa Pak? Sakit. Bapak Ibu pernah tahu ada orang kena penyakit asma. Penyakit asma itu Bapak Ibu tahu ya? Obatnya itu kecil segini Bapak Ibu. Ya, obatnya kecil untuk dihirup gini. Cak rungono sih aku wong farmasi ojo bantasi. Jadi kalau kumat itu obatnya kayak ini dihirup gitu. Ya, itu harganya dulu sih ya sekitar 50.000. Itu hanya habis dipakai hanya berapa kali apa? Hirup. Dan itu kalau kita mau hitung baru urusan ambekan saja itu dihitung berapa rupiahnya dalam sehari itu kita disubsidi oleh Allah ya untuk menghirup tadi itu kalau dinilai rupiah itu kira-kira harganya 550.000. Itu kalau kamu ngitung sakit tadi itu. Kalau dikalikan 7 hari berapa Pak? Kalau dikalikan sebulan berapa Pak? Kalau kemudian dikalikan sampai 1 tahun berapa Pak? Ternyata itu bisa dihitung hampir 1 tahunnya itu sekian ratus juta. Kalau kemudian kita hitung berapa umur kita sampai hari ini, berarti tinggal ngalikan saja. Ya. Itu baru urusan ambekan loh Pak. Ya. Jadi kalau dihitung itu kira-kira saya lupa hampir berapa ratus miliar gitu ya. Jadi kalau Anda umurnya 52, dikalikan misalnya 1 tahun itu sekian ratus miliar, berarti kan baru urusan ambekan saja disubsidi oleh Allah 500 miliar Pak. Itu baru urusan bahasa Madurane ambekan nih kok. Hanya mbek ya. Kita baru merasakan nikmatnya menghirup oksigen setelah kita tahu orang itu sakit asma. Dan kalau kemudian kita hitung dengan rupiah dalam 1 tahun itu ternyata habis berapa ratus miliar. Itu kalau kemudian mau ngitung berapa usia kita, berarti kita disubsidi oleh Allah gratis apa enggak tadi? Halo? Kalau gitu kita layak apa enggak bersyukur sama Allah? Itu baru ambekan. Tadi saya cerita baru apa tadi ngentut. Enggak bisa ngentut bisa masih rumah sakit. Ya. Kalau masuk opname di rumah sakit internasional seminggu enggak bisa ngentut, berapa biaya yang dikeluarkan? Nah, jadi pertanyaannya tadi itu, sudahkah kita menyadari bahwa kesehatan, akal, harta, keluarga, bahkan ujian hidup yang kita terima itu adalah bagian dari kasih sayangnya? Nah, sekarang pertanyaannya, amalan praktisnya apa? Kita banyak merenungi nama-nama Allah, kita banyak merenungi Asmaul Husna, kita jadikan itu zikir harian, kemudian kita menyendiri dalam tafakur tentang kehidupan dan penciptaannya. Itu poin yang pertama. Agar kita senantiasa bersyukur, maka pintu pembuka pertama kata Al-Ghazali adalah mengenal Allah dan ciptaannya. Gunakan akalmu. Tadi baru tak ajak mikir sebentar saja, tadi mengatakan, wih iya ngentut itu nikmat, baru urusan makan saja kita tidak bisa ngatur, betul? Begitu masuk ke tubuh, pernahkah kemudian kita makan terus salah masuk tenggorokan? Kalau salah masuk tenggorokan operasi Pak. Halo? Di leher kita ini ada sebuah saluran loh. Begitu kita makan dan minum, tidak pernah keliru apa enggak? Kalau tenggorokan itu urusan bernafas, tapi kalau kerongkongan urusan apa? Makan dan minum. Itu sama-sama masuk di dalam leher kita. Pernahkah ketika kita makan minum terus salah ketukar? Ayo mikir, siapa yang ngatur itu semua? Kalau gitu layak apa enggak kita bersyukur sama Allah? Yang kedua, agar kita bisa bersyukur sama Allah, menyadari nikmat kecil dan besar, melatih hati yang peka. Al-Ghazali menjelaskan bahwa banyak orang terhalang untuk bersyukur bukan karena kurangnya nikmat, tetapi karena matanya tertutup oleh kelalaian. Mari saya ajak
Mereka hanya melihat nikmat itu dalam bentuk besar, betul? Namun lupa pada saat kita minum air minum ini, nikmat apa enggak? Pada saat kita menghirup udara segar, menghirup oksigen, coba tubuh kita oleh Allah dikasih mekanisme yang luar biasa, bisa membedakan mana oksigen, mana yang bukan oksigen, betul? Coba, tapi kita enggak pernah nyukuri kan? Karena kita lihat syukur itu duit yang gede ya, ini oleh duit gede baru alhamdulillah. Tapi kita bisa minum, kita bisa menghirup udara segar, detak jantung kita yang tak pernah menagih bayaran kita, betul? Berapa kali Pak sehari semalam detak jantung kita berdetak? Kalau sudah jantung nggak bisa berdetak, bisa Pak kita membuat detak jantung? Bapak Ibu pernah tahu di rumah sakit kalau ada orang sakit jantung, jantungnya nggak berdetak, gimana Pak? Dipacu begini, secanggih-canggih manusia bisa Pak. Kalau detak jantung itu sudah tidak berdetak, ada dokter ahli jantung Pak, mati kena jantung Pak, bisa nolong dirinya sendiri Pak. Maka kata Al-Ghazali, orang itu akan nanti pasti bersyukur ketika dia menyadari nikmat yang kecil-kecil ini. Jenengan sekarang sehat, bisa ngambil air minum itu dengan enak apa enggak? Saya punya bos Pak, kena stroke Pak, cukup banyu putih, gak iso Pak, luput terus Pak. Wis dikeker-keker Pak. Halo. Maka penting syukur itu. Maka kata Imam Al-Ghazali apa? Kamu akan lebih mudah bersyukur jika tidak menganggap nikmat itu kecil. Justru nikmat-nikmat kecil itu ternyata kalau disyukuri apa Pak? Ternyata besar. Kita tidak pernah berpikir ya minum udara detak jantung tadi itu Pak. Maka yang kedua, menyadari nikmat kecil dan besar itu melatih hati kita peka. Halo? Coba ibu-ibu wis dikasih alis apa lagi? Alis ya? Sudah dikasih alis api-api dicukur ya, wong saiki ya apa? Halo, dicukur, seret, terus digambar. Apa sih fungsinya alis ini? Ayo, apakah Allah menciptakan kita main-main? Tidak, maka jangan main-main dalam hidup ini. Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ini tidak ada alis, keringat itu langsung drotos Pak, gak ono sing nyaring Pak. Halo? Coba sama-sama rambut, sama-sama ini rambut. Kenapa ini kok tidak panjang-panjang Pak? Ayo, podo-podo rambutnya Pak. Bapak Ibu bisa bayangkan, berarti dengan mekanisme yang luar biasa yang ada dalam tubuh kita ini, kita akan mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah. Sungguh tidak pantas kalau manusia ini sombong sama Allah. Pernahkah Bapak Ibu dapatin seminggu alis itu dua Pak? Sampai metu ke benduk itu prok gitu. Mesti dikai api-api mbek Gusti Allah, mbek ibu-ibu saiki diapakno Pak? Dicukur. Maka menyadari nikmat-nikmat kecil dan besar itu melatih hati kita peka. Ini kata Al-Ghazali yang kedua. Jadi kita ini akan benar-benar menjadi orang yang bersyukur ketika satu tadi apa? Mengenal Allah dan ciptaannya. Yang kedua, menyadari nikmat-nikmat yang kecil. Mari saya ajak Bapak Ibu untuk refleksi. Karena semakin syukur itu, kata Imam Al-Ghazali, syukur itu mengikat nikmat, dan yang kedua apa? Menambah rahmat. Maka kalau ini syukur lepas, bahaya Pak. Nikmat-nikmat kecil itu akan hilang Pak. Sehingga kalau kita tidak syukur, isinya mengeluh, bener Pak? Kalau isinya mengeluh, isinya sambat, yang negatif itu akan jadi doa Pak. Coba satu hari saja tanpa listrik, sekarang sudah kita mulai bingung apa enggak? Pak, yang ngasih listrik siapa Pak? PLN Pak? Bukan Pak, Allah Pak. Halo? Coba satu hari kita tanpa sinyal hari ini, bingung apa enggak Bapak?
Coba satu hari ini tanpa teman bicara, kita akan sadar ternyata bahwa hal-hal kecil itu ternyata anugerah yang besar. Amalan praktisnya apa, Pak? Bapak setiap hari, saya ajarkan, setiap hari menjelang tidur, Bapak Ibu ucapkan 10 kesyukuran. Sambil dipegang dadanya, coba dipegang dadanya gini, Pak. Ada apa enggak tulang yang melingkar sini, Pak? Kalau dipegang sakit, ada apa enggak? Nah, sambil dipegang gini, Pak, sebelum tidur, sampean putar dengan searah jarum jam. Sambil memejamkan mata, sebut 10 kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, aku punya kedua orang tua yang sangat menyayangiku. Sampean sebut nama bapak ibu kandungnya. 10 kesyukuran, Pak. Semakin disebut 10 kesyukuran, nanti bapak ibu akan merasakan energinya hangat, tenang. Terus bapak ibu ingat-ingat, seharian ini bapak ibu mengalami sesuatu yang luar biasa. Sebut, pokoknya ketemunya 10, Pak. Kalau setiap hari bapak ibu menjelang tidur, kita awali dengan kesyukuran, hidupnya jadi semangat apa enggak? Beda kalau yang diingat-ingat gagal-gagal saja, trauma apa enggak? Alhamdulillah ya Allah, aku punya istri yang setia. Mas yo bojoku lewemu ngene iki ya Allah, jebablah ngene iki, ngerjekeni sehingga aku tidak perlu beli spring bed gitu misalnya. Kalau Bapak Ibu sebut 10 kesyukuran setiap hari, Pak, menjelang tidur, maka suasana pikiran kita jadi positif, Pak. Setelah itu Bapak Ibu sebut impiannya masing-masing, seakan-akan sudah terjadi. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang benar-benar berada di Ar-Raudhah. Alhamdulillah ya Allah, saya sekarang benar-benar berada di Masjidil Haram. Setiap hari, Pak, setiap malam menjelang tidur, Bapak Ibu sebut 10 kesyukuran. Terus Bapak Ibu sebut impian dan doa Bapak Ibu. Setelah itu Bapak Ibu tutup dengan Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas. Setiap hari Bapak Ibu lakukan sebelum tidur kayak gitu. Suasana pikirannya, hatinya jadi positif apa enggak? Bapak Ibu pernah tahu Dian Sastro? Dian Sastro itu ternyata setiap hari menyebut 10 kesyukuran. Muridnya Rocky Gerung itu. Dian Sastro Puspawardoyo ya namanya. Saya dulu diajari oleh mentor saya, penulis buku Kuantum Ikhlas, namanya R.B. Sentanu. Dia ngajarin saya gini, Mas, kalau sampean kepingin merasakan energi syukur itu luar biasa, sampean sebut sebelum tidur 10 kesyukuran. Jadi bukan hanya menyebut, kenapa kok saya minta Bapak Ibu untuk pegang sini, agar merasakan rasa syukur. Seakan-akan, coba Bapak Ibu coba sambil menjamkan mata. Terus Bapak Ibu pegang sini, terus Bapak Ibu katakan gini, cukup kedua telinga Bapak Ibu yang dengar. Alhamdulillah ya Allah, aku punya kedua orang tua yang sangat menyayangiku. Bayangkan wajah Bapak Ibunya. Seakan-akan apa? Kata-kata itu dari tangan langsung hujam ke sini apa enggak? Benar apa enggak? Alhamdulillah ya Allah, aku bersyukur anak-anak sudah besar. Semuanya menjadi anak yang pinter, soleh, soleha. Sebut 10 kesyukuran. Sudah selesai ya? Kita dengarkan adzan dulu ya. Nanti kita lanjutkan sebentar. Atau monggo, adzan di sini adzan, kita dengarkan. Silakan. Baik, Bapak Ibu kita lanjutkan sebentar ya. Setelah itu nanti langsung komat ya. Jadi ucapkan apa? 10 kesyukuran. Menjelang apa? Sebelum tidur. Sambil dipegang ini. Ya. Alhamdulillah ya Allah, sebut 1 kesyukuran. Boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Madura, boleh pakai bahasa Jawa. Karena kan di luar sholat sudah. Kalau dalam sholat tidak boleh. Alhamdulillah ya Allah, sebut 1 kesyukuran. Sampai 10 kesyukuran. Sebab kata Imam Al-Ghazali, poin yang ketiga apa? Huduril qalbi, hadirnya kesadaran hati. Ini dikatakan oleh Imam, sungguh rugi orang yang mengucapkan syukur dengan lesannya, namun hatinya lalai. Maka caranya tadi, agar
terbiasa setiap malam menjelang tidur Bapak Ibu pegang dadanya ini agar masuk jadi rasa. Alhamdulillah ya Allah. Sebut satu kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah. Hari ini aku dapat rezeki ya Allah yang berkah, yang halal. Alhamdulillah ya Allah. Pokoknya sebut 10 kesyukuran. Saya ingat betul Bapak Ibu, almarhum ibu saya itu ngajari gara-gara awakmu nek loro banyak bersyukur, malah suruh gitu. Dia melandasi dengan apa? Ayat yang saya baca tadi. Maka pada saat ketika saya kena COVID itu Bapak Ibu sekalian, karena kata-kata Al-Ghazali tadi apa? Syukur itu apa? Mengikat nikmat, menambah rahmat. Pada saat saya kena COVID itu Pak, saya pegangi dada saya yang sakit itu. Kemudian saya katakan gini, Alhamdulillah ya Allah, sudah puluhan tahun jantung ini ya Allah, organ tubuh ini, begitu saya pakai merasakan nikmatnya luar biasa. Masa diuji sakit ini aku mengeluh. Yang sakit mana dipegang Pak? Alhamdulillah ya Allah, dipegangi semua Pak. Dan itu ternyata membuat hati tenang, benar apa enggak? Dan keyakinan saya betul. Sebagaimana Al-Ghazali tadi mengatakan syukur itu mengikat nikmat, dia menambah rahmat. Ternyata begitu hati tenang, semua saya pegangi yang saya sakit disyukuri itu Pak. Ternyata semakin tenang, dokter meriksa saya, akhirnya berapa hari setelah itu saya dinyatakan apa? Negatif, dan saya boleh keluar dari karantina Pak. COVID-19 kemarin kita kerja itu turun semua apa enggak Pak? Tagihan-tagihan saya itu saya pegangi, istri saya sampai tertawa, nanti tagihan-tagihan saya pegangi. Alhamdulillah ya Allah, selama bertahun-tahun ini saya bisa bayar. Masa kayak gini saja saya mengeluh. Syukur apa enggak Pak? Ternyata apa Pak? Semakin saya pegangi syukuri, Allah kasih keajaiban. Saya biasanya kerja di BUMN, saya ngomong kayak gini, isi training itu puluhan juta Pak. Karena COVID Pak, ceblok nole Pak, ceblok mana Pak, karena back zoom tau Pak. Tapi ternyata masih dikasih hidup, masih dikasih rezeki. Ono wong pernah punya utang saya eling, akhirnya nyaur, rezeki apa enggak Pak? Maka saya meyakini Pak, syukur itu, maka kata Imam Al-Ghazali apa? Ayo bareng-bareng. Syukur itu mengikat nikmat, menambah rahmat. Yakin apa enggak Pak? Yakin apa enggak? Ayatnya jelas Pak, la ing syakartum la azidannakum wa la ing kafartum inna adzabi lazadid. Usahanya tetap Pak, kerjanya maksimal, tawakalnya dikuatin. Oke. Refleksinya apa Pak pertanyaannya? Apakah hatiku benar-benar hadir saat mengucapkan alhamdulillah atau hanya sekedar basa-basi? Nanti kalau tidak percaya praktekkan, setiap malam Pak dipegang dadanya ini biar masuk rasa, bukan sekedar basa-basi. Alhamdulillah, alhamdulillah, bukan Pak. Alhamdulillah ya Allah. Saya punya guru itu, setiap selesai sholat subuh, dia itu mesti jalan kaki, terus datangi teman-temannya yang sakit. Dengan cara datangi teman-teman yang sakit, itu membuat dia semakin syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku usia 80 ini, aku di iso mlaku. Koncoku wis loro-loron. Jadi kebiasaan dia sering mendatangi, kalau ada temannya yang sakit dia datangi. Kalau ada orang meninggal mesti dia ikuti. Atau seminggu sekali mesti dia datang ke kuburan. Dengan cara itu dia mengatakan syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku jek sampean kayak urip. Lho konco-koncoku wis padha turu nang kene ya Allah. Itu namanya rasa Pak. Ketika saya tanya itu, Mbah sudah meninggal beliau, rahasianya opo kok sampean awet enom sehat? Ternyata jawabannya apa Pak? Bukan rasa syukur. Syukur iku le ngikat nikmat, nambah rahmat. Rasa apa tadi? Rasa syukur. Tetapi nek sifat hasud, iri, dengki, tonggone iso bangun omah, dodone sesat apa ndak? Lek kan ora rasa syukure.
Begitu tanggane iso bangun omah. Bapakmu kerja, mosok bangunnya gak iso. Seminggu maneh tuku mobil Pajero lewat ngarepe omah. Setep, Pak. Akhirnya opname. Disambangi sepurone lagi iso nyambangi. Maklum ngerayen mobil tambah kejet-kejet. Maka syukur itu membuat tenang, Pak. Amalan praktisnya apa? Banyak mengucapkan syukur. Alhamdulillah wa ala kulli halin. Malam hari ini saya sudah tak kasih resep. Setiap menjelang tidur mengucapkan apa? 10 kesyukuran. Sambil menjamkan mata, dipegang dadanya. Boleh kiri ataupun kanan. Setelah itu Anda tutup dengan doa impian Anda masing-masing seperti sudah dikabulkan oleh Allah. Semuanya diawali dengan syukur. Alhamdulillah ya Allah, aku sehat ya Allah. Cari dokter aku kena diabetes, tapi alhamdulillah aku sehat. Tapi isuke jalan kaki, Pak. Saya ini kena diabetes, Pak. Obatnya itu mau rasa syukur, mbak dokter dikongkon melaku, Pak, 6.000 langkah setiap hari. 6.000 langkah itu kira-kira 30 menit, Pak. Sambil wirid, Pak, gak usah nggo tuku tasbih, gak usah diketok-ketok no. Masya Allah. Sambil wirid, Masya Allah. Ya, perbanyak zikir dengan makna. Jadi tahu maknanya tadi. Kemudian yang paling penting latih kehadiran hati. Ketika kita syukur, ketika kita sholat, ketika sujud, hadirnya hati tadi itu. Terakhir, Pak, nanti makalahnya sudah saya tulis. Syukur itu kata Al-Ghazali menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan ilahi. Syukur itu menggunakan nikmat sesuai tujuan ilahi. Tujuan ilahi itu apa? Tujuan penciptaan kita itu apa? Untuk beribadah, untuk menjadi khalifatul fil ard. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan syukur adalah menggunakan nikmat pada tempatnya yang benar sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Maka jika seseorang diberi harta, maka syukurnya dengan menafkahkannya di jalan Allah, syukurnya dengan menginfakkannya. Jika diberi ilmu, maka syukurnya dengan mengamalkan dan mengajarkannya. Jadi kata Al-Ghazali, syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan ilahi. Apa artinya? Syukur itu berarti menggunakan nikmat untuk ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, bukan maksiat. Oleh duwe akeh syukur ya bos, kon mumbi-mumbi yo. Temen ikhlas aku, syukur aku. Pirangkat wis. Jadi syukur itu menggunakan nikmat untuk taat. Syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan ilahi. Maka kita audit bagaimana kita menggunakan 5 nikmat utama. 5 nikmat utama itu, Pak, waktu. Waktu kita dipakai untuk apa? Nah, syukur tadi kan digunakan untuk apa? Ketaatan. Waktu kita dipakai untuk apa ini? Kemudian tenaga. Tubuh kita ini, tenaga dipakai untuk apa? Apakah untuk mendekat kepada Allah, untuk ibadah, apa untuk maksiat? 3 akal. Saiki podo Islam tukaran, betul apa enggak? Wingi ono pengajian nang Pemalang, tukaran podo Islami. Kemudian apa? Lisan. Lisan ini dipakai untuk apa? Yang kelima harta. Ini 5 nikmat utama. Waktu, tenaga, apa tadi? Akal, lisan, dan harta. Dipakai untuk apa? Dipakai untuk ibadah? Apa dipakai untuk maksiat? Karena Al-Ghazali mengatakan syukur itu dipakai untuk apa? Ketaatan. Yang namanya syukur itu menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan ilahi, tujuan penciptaan kita. Allah menciptakan kita. Berarti syukur itu menggunakan nikmat untuk ibadah. Syukur itu menggunakan nikmat untuk taat. Bukan syukur itu menggunakan nikmat untuk dolimi rakyat, ngawur itu. Syukur itu menggunakan nikmat untuk maksiat, ngawur itu. Maka itu bukan syukur. Syukur itu menggunakan nikmat untuk beribadah, menggunakan nikmat untuk ketaatan. Terakhir, sabar atas ujian. Itu adalah wajah lain dari rasa syukur. Jangan perhatikan,
Pertolongan Allah itu seringkali muncul ketika kita memang dalam kondisi sabar. Orang mukmin yang sabar itu kekuatannya itu, satu orang mukmin yang tidak sabar itu hanya bisa mengalahkan 2 orang kafir. Tapi satu orang mukmin yang sabar itu bisa mengalahkan 10 orang. Nah, itu kan diabadikan oleh Allah dalam Al-Qur'an kan? Pada saat perang apa itu? Badar. Nah, hari ini kekuatan umat Islam kenapa jadi kecil? Mungkin mukminnya saja, sabarnya tidak. Termasuk ngaji ini butuh sabar. Cukup ya Bapak Ibu? Udah mulai ngantuk soalnya. Cukup ya, bisa dipahami ya? Clear ya? Maka berarti syukur itu penting apa enggak? Kata kuncinya apa tadi? Syukur itu apa? Mengikat nikmat, menambah rahmat. Terakhir Al-Ghazali mengatakan syukur itu adalah menggunakan nikmat untuk taat. Mungkin ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.